인도네시아 수도 자카르타 도심 도로를 시위대가 가득 메웠습니다. 시위대는 바리케이드를 발로 차며 돌파를 시도하고 경찰은 방패로 이들을 막기 바쁜데요. 도대체 무슨 일인가 싶은데 Kita tidak pernah dilibatkan kenaikan harga BBM diketok palu pada malam hari, yang mana semua masyarakat kaget dan mengakibatkan panik buying, yang mengakibatkan bagaimana kekalahan kelas. 네? 먹을 돈이 없다고요? Media Korea ini menyoroti penurunan rupiah ya, dan juga menyoroti kenaikan dolar sampai 18.000. Kelangkaan BBM juga tak luput dari sorotan media Korea ini. Lalu massa yang turun ke jalan, ditambah penjelasan dari salah satu menteri yang ada di Korea yang menjelaskan soal Danantara dan turunnya IHSG, lalu adanya aturan baru tentang satu pintu soal ekspor. Ini yang menjadikan negara mereka itu menyoroti kebijakan negara Indonesia. Belum lagi lemahnya nilai dolar yang semakin diperparah dengan tambahnya utang Indonesia ke negara-negara asing juga tidak luput dari sorotan mereka. Salah satu menteri Korea ini juga mengatakan bahwa indeks IHSG kita sangatlah lemah sehingga investor-investor asing kabur dan tidak mau berinvestasi ke sini. Akibat adanya Danantara ini juga tidak menimbulkan hal yang signifikan sehingga media mereka menyoroti bagaimana pengelolaan keuangan kita amburadul dan carut marut. Indonesia kehilangan investor asing dan Indonesia sedang diliputi gejolak politik yang sangat besar. Hotman Paris mundur dari pengacara Jampitsus Febri Adriansyah dengan alasan pertimbangan kesehatan. Dia kena saraf kejepit, jadi harus menjalani perawatan intensif dan istirahat yang cukup. Janganlah mundur Pak Hotman ya, nanti pun sembuhnya saraf kejepit itu nanti. Tolong jangan mundur lah, kami pun kan butuh hiburan dan bahan. Tolong ya Pak ya, jangan mundur ya. Waduh, ada apa nih malam-malam? Ini berita terhot malam ini loh. 30 outlet Holy Wings di seluruh Indonesia diduga hasil TPPU bersama tersangka Febri Babang Hotman. Kita baca nih beritanya ya, ini jangan sampai sepotong-sepotong. Bahaya bagi saya dan bagi kita semua. Nah, isu terkait pengelolaan bisnis hiburan malam Holy Wings kembali memanas. Di tengah proses hukum yang sedang berjalan, sebuah pengakuan mengejutkan muncul dari salah satu pengacara yang saat ini tengah mendekam di rumah tahanan. Sumber yang diminta identitasnya dirahasiakan tersebut melontarkan tuduhan serius terkait struktur kepemilikan dan permodalan dari puluhan gerai Holy Wings di tanah air. Menurutnya, sebanyak 30 outlet Holy Wings yang tersebar di seluruh Indonesia diduga kuat merupakan hasil dari praktik tindak pidana pencucian uang. Wadaw. Lebih lanjut, pengacara tersebut mengklaim bahwa aliran dana yang digunakan untuk membangun serta mengembangkan gurita bisnis tersebut diduga melibatkan kerjasama antara pengacara kondang Hotman Paris Hutapea dengan salah satu tersangka yakni Febri. Ada dugaan kuat bahwa 30 outlet yang berdiri itu bukan murni dari modal bisnis biasa, melainkan ada indikasi kuat pencucian uang yang melibatkan nama Hotman dan tersangka Febri, mantan Jampitsus, ujar sumber tersebut saat ditemui di lingkungan rutan. Hingga berita ini diturunkan. Saya sampai kesal nih. Pihak terkait belum memberikan keterangan resmi menanggapi tuduhan tersebut. Sementara itu, publik ini menunggu apakah aparat penegak hukum akan menindaklanjuti pernyataan dari dalam rutan ini untuk melakukan penyelidikan lebih dalam terkait dugaan tindak pidana pencucian uang tersebut. Ini tuduhan serius kepada Babang Hotman. Ketika sekarang belanya luar biasa kepada Febri, mungkinkah ada apa-apa di belakangnya Babang Hotman dengan Febri Adriansyah? Wallahu a'lam. Tapi pengakuan orang dari dalam rutan ini mengatakan bahwa seperti itu yang tadi saya bacakan, rasional atau tidak. Bang Hotman. Sehat Bang Hotman. Pak Polisi, ya. KPK, Kejaksaan kan bagian dari. Udah Pak Polisi, KPK, usut ini pernyataan. Harus kemudian diselidiki, bener gak? Jangan sampai. Besar. Jaringan pencucian uang Febri Adriansyah. Febri Adriansyah tersangka korupsi dengan temuan barang bukti 476 miliar rupiah
dan 74 kg emas di Cafe de Clan Signature dan rumah pribadinya terungkap memanfaatkan orang-orang dari kepengurusan Ikatan Alumni Universitas Jambi untuk melakukan pencucian uang. Febri Adriansyah sebagai Ketua Dewan Pembina, Don Rito sebagai Bendahara, dan Nurman Herin sebagai Ketua Bidang. Don Rito dan Nurman Herin mendirikan beberapa perusahaan untuk menjadi mesin pencucian uang kotor yang dimiliki Febri Adriansyah, seperti pertama PT Haitara Group, induk perusahaan, alamat perusahaan sebelumnya di Treasury Tower lantai 03 A Distrik 8 Lot 28 SCBD, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saat ini kantor sudah kosong dan PT telah berganti nama. Perusahaan ini mengadopsi nama anak kedua Febri Adriansyah, yakni Aga Andrian Haitara. Kedua PT Prima Niaga Inti Selaras, anak perusahaan PT Haitara Group, bergerak di bidang distribusi minyak kelapa sawit sejak Mei 2023. Ketiga Coin Money Changer, PT Kantor Omzet Indonesia, merupakan tempat pencucian uang di mana seringkali uang kotor yang dimiliki Febri berupa mata uang asing. Lokasi yang bersebelahan dengan Cafe Gontran memudahkan perpindahan uang dari satu titik ke titik lainnya. Keempat, Cafe Gontran Carrier atau The Clan Signature di Cipete sebagai tempat penyimpanan uang sementara. Di tempat ini juga sering dilakukan pertemuan antara Febri dan orang-orang lain yang memiliki kepentingan perkara dengan Febri Adriansyah sebelum kasus korupsi dan pencucian uangnya terungkap. Praktik penyamaran aset oleh tersangka ex-Jampitsus Febri Adriansyah ini melibatkan perputaran dana bernilai sangat fantastis. Garang memburu di depan layar, panggung sandiwara Jampitsus tangan besi yang ikut mencuri. Febri Adriansyah selama ini dicitrakan bak pahlawan penegak hukum yang bernyali besar di depan layar. Publik terpukau oleh ketegasannya membongkar skandal triliunan rupiah dengan tatapan tenang tanpa ragu. Kami juga kaget Pak Suding, anak buah kami mau pingsan menemukan uang sebanyak itu tergeletak di lantai. Termasuk perkara Zaroprika. Ini menjadi perkara prioritas kita yang di dalamnya memang sedang kita dalami nih Pak Suding. Sedang kita dalami. Tapi fakta yang ada ketika kita masuk, kita ketemu duit 1T dan SOP kita juga jelas. Ketika anak-anak masuk, bagaimana menjaga supaya satu lembar nggak hilang atau satu ikat. Itu selalu kita wajibkan dia bawa keluarganya, bawa ketua RT, dan tidak boleh menghitung kecuali orang bank. Sehingga clear and clean ketika barang tersebut bisa dibawa. Namun sebagaimana peribahasa sepandai-pandai tupai melompat, sekali waktu jatuh juga menjadi kenyataan pahit saat topeng integritasnya terbuka. Di balik retorika keadilan yang menggelegar, tersimpan tabiat asli yang penuh kepalsuan. Bak musang berbulu domba, keserakahannya terungkap ketika tim gabungan Kortas Tipikor Polri membongkar sebuah brankas rahasia di kediamannya. Dari balik dinding itu, petugas menyita barang bukti fantastis berupa 74 kg emas batangan serta tumpukan mata uang asing senilai 476 miliar rupiah di rumah Sentul, ditambah temuan puluhan miliaran rupiah di Cafe de Clan Cipete. Di depan layar ia tampak garang memburu pencuri uang negara, tetapi di balik layar ia justru menjadi bagian dari kerakusan korupsi itu sendiri. Bakri Group rugikan negara dalam kasus Jiwasraya dan Asabri. Hingga saat ini tidak tersentuh hukum, mantan Jampitsus Febri Adriansyah terlibat. Masih ingat kasus korupsi PT Jiwasraya dan PT Asabri? Kedua kasus korupsi ini merugikan negara mencapai 39,61 triliun. Namun, hingga saat ini pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada operator lapangan, sementara beneficiary owner masih hidup bebas. Mereka adalah grup Bakri. PT Jiwasraya dan PT Asabri mengelola dana asuransi baik milik publik, prajurit TNI, anggota Polri, maupun ASN. Dana terkumpul dari iuran produk asuransi tersebut seharusnya diinvestasikan secara profesional sehingga menjadi dana abadi yang terus bermanfaat bagi banyak orang. Disinilah letak permasalahannya. Alih-alih menanamkan modal secara profesional, Nirwan Bakrie meminta kepada Heru Hidayat dan Beni Jokro Saputro untuk mempengaruhi para manajer investasi agar penanaman modal menguntungkan Bakrie Group. Dengan pembelian saham Bakrie Group di atas harga pasar atau overpriced, Bakrie Group mendapatkan suntikan dana segar
Namun ketika Bakri Group mengalami kerugian, PT Jiwasraya dan PT Asabri lah yang menanggung beban kerugiannya. Jejak investasi PT Jiwasraya dan PT Asabri terlihat dari dokumen putusan pengadilan nomor 29 garing Pitsus strip TPK garing 2020 garing PN Jakarta Pusat tanggal 23 Oktober 2020. Terdapat 8 perusahaan Bakri yang mendapatkan suntikan investasi dari PT Asabri dan PT Jiwasraya, yaitu 1. PT Bakri and Brothers Tbk, 2. PT Bumi Resources Minerals Tbk, 3. PT Bakri Telekom Tbk, 4. PT Dharma Henwa Tbk, 5. PT Bakri Land Development Tbk, 6. PT Bakri Sumatra Plantations Tbk, 7. PT Visi Media Asia Tbk, 8. PT Graha Andra Sentra Propertindo Tbk dalam korupsi Jiwasraya dan Asabri, pembelian saham 8 perusahaan grup Bakri dengan harga yang jauh di atas pasar memiliki selisih mencapai 790 miliar rupiah. Hebatnya lagi, Bakri Group tidak disentuh dalam proses pengadilan. Pengadilan memutuskan agar kerugian negara dari PT Jiwasraya dan PT Asabri dibebankan hanya kepada Heru Hidayat dan Beni Cokro-Saputro, operator lapangan yang mengeksekusi aliran dana kepada Bakri Group. Kedua orang tersebut dimiskinkan, sementara Bakri Group masih menghirup udara bebas. Tebang pilih pengungkapan kasus ini dimungkinkan karena adanya peran dari mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Nirwan Bakri mengutus Sri Haskaryo alias Yoyok, yang merupakan Presiden Direktur PT Bakri Swasakti Utama, untuk memberikan fee kepada Febri Adriansyah agar Bakri Group dapat dikesampingkan. Febri selaku pengendali perkara dari tingkat penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan mengatur agar Bakri Group seolah-olah tidak terlibat dalam perkara korupsi ini. Peranan Nirwan Bakri dikesampingkan, sementara Heru Hidayat dan Beni Cokro-Saputro dijadikan sebagai aktor utama yang meraup seluruh keuntungan tersebut. Padahal Bakri Group lah akar masalah kerugian PT Jiwasraya dan PT Asabri. Ketika Febri Adriansyah tidak memiliki kuasa lagi, inilah saatnya mengusut tuntas seluruh jejak pemberantasan korupsi. Saya bersumpah di atas Al-Quran, gatel. Bersumpah akeh sing do korupsi, apa eneng. Wong nak bersumpah ora ngono kuwi. Sekarang banyak yang korupsi. Sopo sing korupsi? Lah sing do kecekel kae. Mosok kudu nduduhke. Coba nak nyekel duit masyarakat ku sing bener sing benek, ora bakal. Saiki wong sing bayar pajak do berkurang. Negara kalang kabut, kuwi salah sapa? Lho salahe sing nyekel duit kuwi. Contone aku nyekel duit, terima kurang 2 dina tok. Ndas taruhane. Tapi nek wong kono gak korupsi saem nih penjarane paling ya terima 2 sasi. Wah ya malah akeh sing do korupsi to, Bos. Ora sesuai. Njajal korupsi ketok tangane. Korupsi gede takrane mati. Bar wedi wis rene sing berkutik. Korupsi di dalam korupsi. Begini cara Febri diduga pasang badan demi mengamankan Bakri Group dari vonis pengadilan. 2 orang dimiskinkan dan ditumbalkan, tapi aktor utama yang menikmati uang rakyat senilai 39,6 triliun masih bebas hirup udara segar. Nirwan Bakri lewat Heru Hidayat dan Beni Cokro diduga kuat sengaja memutar dana asuransi publik prajurit TNI dan ASN untuk menggoreng saham-saham jeblok milik Bakri Group. Begitu rugi, negara yang disuruh menanggung beban. Padahal ada 7 perusahaan Bakri jelas-jelas tertulis dalam putusan pengadilan. Tapi kenapa Bakri Group sama sekali tak tersentuh? Disinilah permainan kotor mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Nirwan Bakri mengutus Presiden Direktur PT Bakri Swasakti Utama, Sri Haskaryo alias Yoyok, untuk menyetor PI ke Febri. Sebagai pengendali perkara, Febri dengan tega mengondisikan seluruh proses hukum. Nama Bakri Group dibersihkan, peranan Nirwan Bakri dilenyapkan, sementara seluruh dosa ditumpuk ke operator lapangan. Sampai kapan beneficiary owner dilindungi? Tebang pilih ala mantan Jampitsus Febri Adriansyah harus dihentikan sekarang juga. Hari ini ada info yang sangat mengejutkan, yaitu mundurnya Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sdeang. Mundurnya, kalau misalkan kita baca di keterangan resminya dia, karena alasan kesehatan, harus berobat di Penang, Malaysia. Tapi tadi Cica ngobrol sama seorang pejabat tinggi pemerintah, dia bilang karena Nani ini agak tertekan atau stres. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang datang ke rumahnya meneror dia karena banyak titik-titik SPPG yang belum dibuka. Siapa penggantinya?
yaitu yang beredar sekarang adalah Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian. Kenapa Sudaryono? Karena Sudaryono dianggap, atau Sudaryono memang orang dekatnya Prabowo, dan Prabowo sangat nyaman dengan orang-orang di sekelilingnya. Jadi kalau misalkan Prabowo marah, langsung bisa marah kepada Sudaryono, dan bisa dianggap bisa deliver menjalankan tugas-tugasnya. Jadi yang dipilih itu orang-orang yang bisa dimarahin dong, Sen, berarti, Sen. Anda bisa dimarahin kan? Nggak bisa. Makanya nggak dipilih ya. Setelah mengalami banyak serangan dari netizen, Hotman Paris akhirnya mundur sebagai pengacara Febri Ardiansyah, guys. Alasan dia mundur adalah karena dia sedang sakit dan otak dia seringkali digunakan untuk memikirkan kasus-kasus dari ex-Jampitsus tersebut. Maka tubuhnya tidak menerima hal itu. Alasannya begitu. Tapi kan publik ini nggak bisa dibohongin. Alasan sebenarnya ya dia tertekan ya dengan gejolak massa, dan kantornya dia, kantor lawyernya dia juga digeruduk massa waktu dia membela Jampitsus, bahkan berani mengatakan bahwa Jampitsus Febri Ardiansyah itu adalah orang kesayangannya Presiden Prabowo, dan juga menyalahkan Kapolri. Nah, disitulah tekanan-tekanan sosial mulai muncul, dan akhirnya dia tidak kuat sehingga dia menyatakan mundur. Meski dalam wawancaranya dia menyatakan bahwa kemunduran ini tidak terkait hal itu, tapi publik tidak yakin dengan statement dia. Ya, inilah jika pengacara yang hanya membela uang, ya, membela jabatan, dia tidak tahu orang yang dibela ini juga problem, masalah, seorang koruptor gitu. Dan bahkan dia berani menyalahkan penegak hukum sekelas Polri. Ini jadi pelajaran penting bagi semua lawyer. Jika hendak membela seorang koruptor, maka pikirkanlah dahulu sebelum bertindak lebih jauh. Penjahat bertempur melawan penjahat sendiri, setan melawan setan gitu. Pada akhirnya akan hancur sehingga kebenaran akan muncul dari pertempuran antar setan itu. Saya anggap koruptor-koruptor itu setan, pejabat penegak hukum yang korupsi itu lebih setan lagi gitu. Nah, oleh sebab itu saya membuat satir sebenarnya. Mahkamah Agung Kejaksaan Agung itu kan bersaing dengan polisi untuk saling bongkar korupsinya polisi dan korupsinya Kejaksaan Agung. Febri itu dibongkar oleh polisi, lalu polisi dibongkar oleh Kejaksaan Agung juga dalam kasus BGN, kemudian polisi kayaknya dipermalukan dalam kasus Roy Suryo oleh Kejaksaan Agung. Saya ini bertempur. Ya udah, enggak apa-apa untuk kebenaran, menurut saya, untuk kebenaran enggak apa-apa kita melihat antar ketidakbenaran itu bertempur di dalam ketidakbenaran, sehingga nanti pemenangnya adalah yang benar karena tidak ikut gila bersaing di dalam pertempuran tidak benar itu. Jadi serius nih, dia ngoceh begini nggak ada ngerem. Asal dikasih mic ada aja kelakuannya. Orang biar nggak korupsi itu dikasih tahu, diedukasi, malah dibangunin rumah. Rakyat lu aja masih banyak yang tinggal kolong jembatan. Sumatera pasca bencana aja tuh masih butuh pembangunan. Target perumahan subsidi aja belum terrealisasi sampai sekarang, nggak tepat sasaran. Malah ngebangunin rumah pejabat. Ada aja kelakuan, bingung gua. Jadi buat makan pajak rakyat ini cuma buat beginian doang. Kemarin lu bilang guru honorer aja tuh buat mensejahterakan aja, lu bilang gak ada duit. Astagfirullahaladzim. Banyak-banyak istighfar deh rakyat sama kelakuan presiden lu kayak gini. Baca, Prabowo akan prioritaskan bangunkan rumah untuk hakim agar hakim tidak terima sogokan. Ngaruh tuh Pak, kira-kira tuh sing paling ngaruh tuh kalau dikasih rumah nggak akan terima sogokan. Hah? Ngaruh tuh, lu kira ngaruh tuh Pak? Gak gitu ya Pak konsepnya Pak. Kalau biar gak terima sogokan ya hukumnya dibikin sangat kuat, sehingga yang menerima sogokan juga takut. Bukannya dikasih rumah supaya gak terima sogokan. Ibarat orang biar gak maling dikasih uang gitu. Ya gak gitu dong. Hukumnya diperkuat supaya orang tidak berani maling. Korupsi lagi ya. Kasus korupsi ini gak ada habis-habisnya nih. Ya, meskipun KPK ini nangkapnya korupsi yang kecil-kecil ya, dari sekelas kepala daerah, dari bupati sampai rata-rata bupati sih yang ditangkap. Nah, ini dikorupsi lagi nih, korupsi Bupati Lombok Barat ya, modusnya itu kunci tender ya, surat dukungan. Jadi gini, ini tuh mirip-mirip lah ya, kayak korupsinya yang dilakukan oleh petinggi-petinggi BGN dulu gitu loh ya. Jadi mereka ini pakai perusahaan fiktif, bukan perusahaan fiktif sih, perusahaannya bener, cuman pakai bendera orang lain gitu loh. Jadi biar supaya perusahaan dia itu nggak kecatat dan nggak terdeteksi ke publik gitu loh. Kalau perusahaan kliennya dia, bukan klien sih, tapi lebih ke sohibnya dia itu dapat tender, menang tender gitu. Jadi memang banyak banget lah konflik kepentingan di
sini. Dan usut punya usut, si bupati ini tuh dapat keuntungan atau merugikan negara sebesar 10,8 miliar sampai ada juga 2, miliar juga gitu. Aneh ya, korupsi itu gak bisa habis kayaknya di negeri ini ya. Kayak tumbuh terus gitu loh. Kayaknya kalau diusut semua nih ya, semua kepala daerah kecil diusut nih, kayaknya korupsi juga di mereka. Cuman gak kecium aja nih ya kan. Entah itu korupsi pengadaan proyek jalan ya kan, entah itu penguburan sumur atau proyek jembatan dan lain-lain. Kayaknya markup kecil-kecil tuh bisa juga tuh dibilang korupsi, cuman nggak kecium aja, bukan nggak kecium tapi nggak ada yang laporin ya. Gebrakan apalagi ini? Jabatan Gubernur Universitas Republik Indonesia. Karena ini lembaga baru, mungkin pada belum dengar, jadi Bapak Presiden ini sangat concern dengan sumber daya manusia, terutama untuk pemimpin Indonesia di masa depan. Apa yang dimaksud dengan gubernur universitas ini? Apakah universitas itu perguruan tinggi? Kenapa harus ada institusi baru, ada jabatan baru? Urgensinya di mana? Lalu apa bedanya dengan universitas yang sudah ada? Apa bedanya dengan Kemenristek-Dikti, Kementerian Pendidikan? Itu semua kan sudah ada. Pemerintah harus jelas apa nilai tambahnya. Jika malah menjadi tumpang tindih, ini menjadi pertanyaan. Lalu bagaimana pembagian kewenangannya? Dan berapa konsekuensi anggarannya? Ini kan jelas akan muncul anggaran baru. Bagaimana dengan indikator keberhasilannya? Tanpa penjelasan yang memadai, masyarakat pasti mempertanyakan ini. Apakah lembaga baru ini benar-benar menyelesaikan masalah atau tidak? Atau justru menambah kompleksitas birokrasi? Kira-kira apa sih fungsinya?